Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Virgalita Olivia, NIM 2018-210-293. Di sini saya akan melakukan analisis saham, yakni analisis fundamental dan analisis taktikal. Saham yang saya analisis adalah saham milik Bank Mandiri atau BMRI. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri itu adalah growth company, di mana saham yang labanya itu terus tumbuh. Dan kemudian dari tradingnya, harga pembelian yang saya dapat adalah Rp5.525 dan saya dapat menjual dengan harga Rp6.775, sehingga laba yang saya dapat adalah 1.250 dan laba penjualannya tinggal dikalikan dengan 1.500 lembar saham menjadi 1.875. Nah, dapat kita lihat bahwa EPS itu terjadi penurunan sebesar Rp188. Nah, dengan adanya penurunan EPS ini, maka menunjukkan laba itu menurun. Maka hal ini adalah merah. Nah, kemudian untuk EPS growth-nya, EPS growth ini mengalami kenaikan dari 54% ke 68%. Jika EPS growth ini naik, maka terjadi kenaikan harga saham dan hal ini menunjukkan sesuatu yang bagus, maka nilainya hijau. Nah, untuk PER ini mengalami kenaikan dari 11,5 kali menjadi 16,9 kali. Nah, dengan adanya PER naik ini merupakan suatu hal yang tidak baik, maka merah. Nah, untuk PER growth-nya juga mengalami penurunan. Jika PER growth rate-nya mengalami penurunan, maka ada di zona hijau. Nah, selanjutnya untuk DPS. DPS ini juga mengalami peningkatan dari 2019 ke 2020 dari Rp241 ke Rp353. Dengan adanya kenaikan DPS ini, maka ini merupakan hal yang bagus dan ada di hijau. Nah, sedangkan untuk dividen yieldnya juga mengalami kenaikan, maka hal ini ada di hijau. Untuk dividen covernya ini mengalami penurunan dari 2019 ke 2020. Dengan adanya dividen cover yang menurun, maka hal ini merah. Jika kita ingin membeli saham, kita bandingkan merahnya ada 3 dan hijaunya ada 4, maka kita dapat mempertimbangkan untuk membeli saham dari Bank Mandiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arnia Desi Wulan Suci, NIM 2018-210-322. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental PT Saham Telkomsel Indonesia. Jadi, analisis fundamental ini tuh sebuah analisa yang didasarkan pada faktor-faktor dasar atau fundamental yang mempengaruhi nilai saham dari suatu perusahaan dengan melihat kondisi prospek saham. Lalu di sini ada pendekatan analisis fundamental, ada grafik. Jadi pada tahun 2018 ke tahun 2019 peningkatan harga saham tiap tahun meningkat, maka menunjukkan bahwa pertumbuhan laba yang sangat baik. Selanjutnya ada alat analisis fundamental. Yang pertama ada earning per share yang disebut dengan EPS, yang kedua ada price earning ratio yang disebut dengan PER, yang ketiga ada EPS growth rate, selanjutnya ada yang keempat per growth ratio, ada yang kelima ada dividend per share yang disebut dengan DPS, selanjutnya yang terakhir keenam ada dividend yield dan cover. Di sini transaksi sel ini tuh saya membeli saham ke 5 slot. Jadi transaksi saham yang mengambil posisi sel ini dengan harga 3.450 per lembar. Jadi dengan saya mengambil 5 slot ini tuh total harganya 1.720.000. Selanjutnya ada transaksi buy, di mana transaksi saham yang mengambil posisi buy ini dengan harga 3.610 per lembar. Selanjutnya ada order list. Yang dimaksud adalah transaksi-transaksi sedang berjalan karena ada pengambilan posisi. Di situ dilihat transaksi-transaksinya dan keterangan pada saat mengambil posisi ini tuh di mana saya mengambil posisi ini tuh yang pertama pada tanggal 16 Desember jam 8 pagi saya mengambil posisi sell di 5 slot dengan nominal 1990299. Lalu di jam 8.51 saya mengambil posisi buy 2 lot dengan nominal 2974667.
Jadi saya mengambil dua posisi, yang dimana di awal posisi itu sell dan kedua itu float, karena apabila yang di sell itu ngefloating, saya berharap dari pengambilan posisi itu akan profit, karena untuk menutupi uang saya. Lalu saya mengambil sell pada Telkomsel sebesar 5 slot itu tuh dengan harga 3450, karena saya mengambil 5 lot, dari total semuanya ada itu 1.725.000 dengan posisi sell. Selanjutnya ini ada EPS. Dengan cara EPS yaitu jumlah laba bersih dibagi saham beredar. Ada yang 2018 ada 182, 2019 ada 188. Lalu yang EPS growth ini 2018 ada 11%, yang 2019 ada 110%. Selanjutnya yang per itu harga saham dibagi EPS. Jadi harga per ini itu yang 2018 ada 90, 2019 ada 81. Lalu yang per growth ini 2018 ada 82, 2019 ada 103. Selanjutnya DPS ini tuh dividen tunai dibagi jumlah rata-rata beredar. DPS 2018 ini ada 163, 8225, 2019 ada 154, 0682. Jadi selisihnya 97543. Selanjutnya ada dividen yield. Dividen yield ini tuh dividen per saham dibagi harga saham. Jadi yang 2018 itu ada 3,78%, 2019-nya tidak ada. Lalu yang dividen cover ini laba bersih dibagi dividen per saham. Jadi yang EPS tahun 2018 itu ada 182, 2019 ada 188. Lalu yang DPS 2018 ada 163, yang 2019 ada 154. Lalu yang dividen cover ini 131 kali 2019-nya tidak ada. Selanjutnya ada analisis teknikal saham PT Telkomsel Indonesia. Yang pertama itu ada bowling band, yang kedua ada moving average converse difference, yang ketiga ada relative strength index, yang keempat ada stochastic oscillator, yaitu ada yang pertama ini ada signal jual beli Bollinger Band, yang kedua ini ada signal jual beli relative strength index, yang ketiga ada signal jual beli moving average converse difference, yang keempat ini ada signal jual beli stochastic oscillator. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Krisniawati Puspa Pratiwi, NIM saya 2018-210-357. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang saham dari PT Indofood. Nah, pada saham PT Indofood ini dikategorikan sebagai growth company. Mengapa dikategorikan sebagai growth company? Karena laba dan penjualan pada PT Indofood ini mengalami peningkatan yang cepat pada setiap tahunnya. Nah, lalu yang selanjutnya analisis fundamental. Pada analisis fundamental itu saya menggunakan 6 cara, yaitu yang pertama ada EPS atau earning per share, lalu yang kedua ada PER, price to earning ratio, lalu yang ketiga ada EPS growth rate, dan yang keempat ada PER growth ratio, lalu yang kelima ada DPS atau dividend per share, lalu yang keenam ada dividend yield dan cover. Pada contoh transaksi yaitu harga beli saham PT Indofood itu seharga 7.025 per lembar sahamnya dengan total 1.405.000. Dijual kembali dengan harga saham PT Indofood seharga 29.025 per lembar saham dengan total 7.300 dan menghasilkan laba sebesar 55.000. Selanjutnya ini ada EPS atau dapat dikatakan dengan earning per share. Nah, pada tahun 2018 yaitu sebesar 474 dan pada tahun 2019 sebesar 559. Untuk selanjutnya ada EPS growth pada tahun 2018 sebesar 99,79% dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 117,93%. Nah, untuk rumus dari EPS growth ini sendiri yaitu EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya dikalikan dengan 100%. Lalu yang selanjutnya itu ada
price to earning ratio atau dapat dikatakan dengan PER pada tahun 2018 sebesar 22,05 dan juga pada tahun 2019 sebesar 19,95. Nah, untuk per growth-nya yaitu pada tahun 2018 sebesar 2209,3% dan juga pada tahun 2019 sebesar 1691,3%. Nah, rumus dari per growth sendiri ini yaitu hasil pembagian dari per dibagi dengan EPS growth. Lalu yang selanjutnya ini ada dividend yield dan cover. Nah, pada dividend yield di tahun 2018 sebesar 2,26% dan juga pada tahun 2019 sebesar 2,49%. Untuk mencari dividen yield itu rumusnya DPS dibagi dengan harga pasar sahamnya. Nah, untuk dividen cover pada tahun 2018 sebesar 2,008 dan juga pada tahun 2019 sebesar 2,011. Untuk mencari dividen cover ini dihitung dengan cara EPS dibagi dengan DPS. Jadi kesimpulannya PT Indofood ini yaitu layak untuk dibeli karena EPS-nya itu mengalami kenaikan sehingga akan berwarna hijau dan juga untuk PER-nya mengalami penurunan sehingga berwarna hijau. Untuk EPS growth-nya mengalami kenaikan sehingga berwarna hijau dan juga untuk PER growth-nya mengalami penurunan sehingga berwarna hijau. Untuk dividend yield-nya mengalami kenaikan sehingga berwarna merah. Lalu untuk dividen cover-nya mengalami kenaikan sehingga berwarna hijau. Nah, dari sini dapat dilihat lebih dominan ke warna hijau sehingga PT Indofood layak dibeli. Yang selanjutnya ini ada analisis teknikal. Pada analisis teknikal ini dapat digunakan dengan 4 cara, yaitu yang pertama Bollinger Band, Dalam analisis teknikal, saya hanya menggunakan dua metode. Yang pertama ada Bollinger Band dan yang kedua MACD. Nah, cara mengetahui signal beli pada Bollinger Band yaitu keluarnya garis biru pada area yang berwarna ungu pada bagian bawah. Untuk sinyal jualnya yaitu keluarnya garis biru pada area yang berwarna ungu di daerah atas. Jadi yang terlihat di bagian atas itu termasuk sinyal jual dan juga yang di daerah bawah itu disebut dengan sinyal beli. Pada MACD ini dapat dikatakan sebagai sinyal beli ketika garis yang berwarna ungu itu berada di garis titik-titik 0,0. Sedangkan sinyal jual dikatakan ketika garis yang berwarna merah berada di atas 0,000. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Esther Rahmala Putri, NIM 2018-21036. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang BBCA yang mana termasuk growth company. Nah, alasannya itu apa sih? Nah, kita bisa lihat dari grafik di samping ini. Nah, kita bisa tahu bahwa salah satunya adalah pertumbuhan tiap tahun meningkat. Nah, mulai dari 2018 ke 2019 ini meningkat, maka saya memilih BBCA ini. Nah, lalu ada analisis fundamental di slide selanjutnya. Nah, analisis fundamental ini ada apa aja sih? Ada EPS, lalu ada PER, lalu ada EPS growth rate, habis itu PER growth ratio, habis itu ada DPS, lalu ada dividend yield and cover. Nah, selanjutnya kita bisa dilihat adalah ini dari trading. Nah, bisa dilihat di samping bahwa saat pembelian harga saham adalah 33.307 per lembar serta harga jual yang saya dapatkan adalah 33.850. Nah, labanya itu adalah sebesar 543, bisa dilihat di slide samping ini. Nah, lalu maka laba penjualan saya sebanyak 5 lot ini adalah sebesar 271.500. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang EPS. Nah, EPS tiap tahun itu meningkat, menggambarkan bahwa saham BBCA ini mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Nah, artinya perusahaan ini menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk dibagikan ke pemegang sahamnya.
Nah, berdasarkan EPS PT BCA ini, pada tahun 2018 dan 2019 dapat kita ketahui bahwa terjadi kenaikan sebesar 102. Oke, di slide selanjutnya kita membahas tentang PER, Price to Earning Ratio, yang mana Price to Earning Ratio ini menunjukkan beberapa kali harga pasar melebihi IPS. Nah, semakin tinggi harga PER-nya, semakin tinggi nilai PER-nya, maka semakin mahal harga saham tersebut. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah nilai PER-nya, maka semakin murah harga saham tersebut. Nah, kita bisa lihat dari slide di samping ini. Nah, slide di samping ini menunjukkan bahwa 2018 adalah 32 kali, yang mana itu 32 kali dari harga sahamnya. Lalu untuk PER dari 2019 adalah 35 kali. Kita bisa tahu kalau harga saham PBCA ini tidak murah. Dan bisa dilihat di samping adalah PER growth-nya. Untuk mengetahui PER growth-nya, kita itu butuh PER sama IPS tahun sebelumnya. Lanjut kita ke slide 7. Nah, di slide 7 ada dividen per share. Nah, berdasarkan DPS, PT Bank Sentral Asia ini pada tahun 2018 dan 2019 dapat kita ketahui. Nah, terjadi kenaikan nih sebesar Rp215. Nah, lalu ada dividen yield. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa dividen yield dari tahun 2018 ke tahun 2019 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang dibagikan perusahaan ke pemegang saham ini lebih tinggi dibanding saham lebih tinggi pada tahun 2019 daripada tahun 2018. Nah, dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa dividen cover dari tahun ke tahun 2018 ke 2019 ini semakin tinggi, dividen covernya ini semakin kecil kemungkinan dividen akan jatuh temponya. Apabila sebaliknya, apabila kalau dividen covernya kecil, maka jatuh temponya itu semakin tepat kayak gitu. Lalu ada tabel yang menunjukkan panah. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa semuanya tuh hijau. Nah, menunjukkan warna hijau. Nah, maka saham ini BBCA ini layak untuk dibeli ataupun dipertahankan. Oke, di slide selanjutnya adalah analisis teknikal, yang mana analisis teknikal ini ada beberapa. Yang pertama ada Bollinger Band, yang kedua MACD atau Moving Average Convergence Difference, dan yang ketiga ada RSI atau Relative Strength Index, lalu yang ketiga ada SO, Stochastic Oscillator. Nah, yang pertama aku membahas tentang Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini saya menunjukkan bahwa di samping, udah kelihatan kan ya. Nah, di samping ini grafik yang di bawah dari warna ungu tersebut itu adalah menunjukkan signal beli. Nah, kalau di luar garis warna ungu terus grafiknya keluar yang berada di posisi di atas, itu berarti adalah signal jual. Selanjutnya adalah MACD atau Moving Average Convergence Difference, yaitu kita bisa tahu kapan sih signal beli dan kapan signal jual. Nah, itu kan ada dua garis. Yang pertama ada garis merah dan garis biru. Apabila mereka berpotongan, itu berarti menandakan signalnya. Lalu ada RSI. Nah, RSI atau RSI, Relative Strength Index ini di saham saya tidak menunjukkan signal beli. Nah, tetapi menunjukkan signal jual pada bulan November tersebut, dan bisa dilihat di slide di sini yang berada di atas karena dia udah keluar di garisan atas. Lalu ada SO atau Stochastic Oscillator. Nah, di sini signal belinya sangat kuat, banyak banget untuk kondimen SO ini. Nah, signal belinya itu kita dapat mengetahui dengan cara yang sama, yang mana perpotongan antara dua garis merah dan dua garis antara merah dan biru saling berpotongan itu adalah signal untuk beli atau untuk jual. Yang berpotongan adalah signalnya. Kalau berada di bawah berarti dia untuk signal beli, berarti untuk yang di atas adalah signal jual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.